Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-11-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi setelah bertemunya Masachika dengan ibunya ya, si Yumi Suo, kakek Kuze lantas mencoba untuk berbicara lebih dulu kepada si Yumi agar Masachika bisa menahan dirinya. Ya, di sini kakek Kuze mencoba untuk membuat Masachika tidak mengingat kembali kenangan buruknya di keluarga Suo. Dimana episode ke-11 kali ini tuh sendiri bakalan mengadaptasikan isi dari chapter ke-5 dan juga ke-6 dari adaptasi volume ketiga dari light novelnya. Dimana saat kakek Kuze menyapa Yumi, Yumi dengan sopan menjawab dengan salam ya, sudah lama tidak bertemu ayah mertua. Nah, untuk kalian yang masih penasaran dengan status Yumi dan juga Kyotaro, apakah mereka itu belum bercerai atau emang udah bercerai? Nah, kalian bisa mengkonfirmasi hal tersebut itu dengan melihat data box yang ada pada fandom online Rossi Dere yang menyebutkan kalau Yumi adalah former wife atau lebih mudah dipahami dengan sebutan mantan istri. Nah, di sini kakek Kuze juga sempat menyapa Yuki ya dengan mengatakan kalau Yuki sepertinya juga sedang sehat-sehat saja. Dan seperti biasa, otak-otakunya Yuki beraksi dengan mengatakan kalau kakeknya sangat terlihat keren dengan pakaian ala mafia Rusianya. Ya tentu saja hal itu pasti akan jadi candaan Yuki dan juga Masachika jika mereka itu kembali lagi ke rumah. Nah, seperti tidak ingin membuat Masachika terbebani ya dengan perasaan tidak nyamannya, kakek Masachika yaitu kakek Kuze terus mengambil alih pembicaraan dengan menanyakan apakah Yuki berhubungan baik dengan ibunya. Dan Yuki pun menjawab, iya, dia berhubungan baik dengan si ibunya ataupun akrab lah gitu kan dengan ibunya. Ya, meskipun pada situasi ini Yuki yang tersenyum tulus hanya dibalas dengan senyuman kecil dari Yumi yang masih terlihat kaku. Dimana di dalam kepalanya Masachika dia terus berpikir kalau ibunya sedang berbohong. Masachika menganggap kalau Yumi tidak bisa akrab dengan anaknya. Dan senyum Yumi itu adalah senyum palsu. Ya, di sini awalnya Masachika tidak ingin ya berpaling dari wajah ibunya. Namun tetap saja ibunya Masachika enggan untuk melihat Masachika. Sampai pada akhirnya Masachika mengajak kakek Kuze untuk segera pergi. Dimana untuk menutup pembicaraannya, kakek Kuze mengatakan kalau ia senang bisa bertemu dengan Yumi dan juga Yuki. Dan kakek Kuze juga mengatakan kalau akan berkunjung ke kediaman Suo saat musim panas selanjutnya. Nah, sebenarnya saat kakek Kuze beranjak pergi, Yumi mencoba untuk mengatakan sesuatu, namun suaranya tidak keluar. Dan pada akhirnya Yumi hanya bisa terdiam dan tertunduk tak berdaya dengan posisinya saat ini. Nah, di perjalanan pulang, kakek Kuze bertanya kepada Masachika ya, dimana kakek Kuze berkata, apakah kamu masih membenci Yumi, Masachika? Dan kakek Kuze juga berkata kalau Yuki makin lama makin mirip dengan si Yumi. Bahkan kakek Kuze juga mencoba untuk bercanda dengan mengatakan kalau muka dan sifatnya Masachika itu mirip banget dengan kedua orang tuanya. Dan cuman bagian matanya saja yang nggak tahu mirip siapa. Ya, yang mana candaan itu akhirnya bisa mencairkan suasana hatinya si Masachika yang panas sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, pembicaraan kakek cucung ini pun akhirnya ditutup dengan candaan Masachika yang bersedia untuk ikut menemani kakeknya berkeliling kota. Kalau saja kakeknya mau mengganti pakaiannya yang cukup alay banget tersebut lah menurut si Masachika itu sendiri, padahal kan keren gitu kan, kayak mafia-mafia Rusia gitu. So, singkat cerita, pada keesokan harinya Masachika mulai mengalami demam. Ya, kalian tahu sendirilah, kalau cowok ngalamin demam itu artinya apa? Ya, rasanya mau mati besok aja gitu. Nah, sebenarnya Masachika sudah sadar ya kalau dirinya akan demam pada malam hari sebelumnya. Namun dia tidak menyangka kalau pada pagi hari ini tenggorokannya akan terasa lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya, saat dia bangun tidur, dia sudah merasakan ketidaknyamanan pada dirinya. Dimana demam ini juga diperparah dengan mimpi Masachika yang sebelumnya, dimana Masachika bermimpi saat ibunya mulai mengacuhkan dirinya di masa lalu. So, karena hari ini tuh Masachika demam, makanya dia izin ya untuk libur sekolah, dimana Masachika menyampaikan pesan kepada Hikaru untuk mengizinkan dirinya kepada guru kalau hari ini dia nggak masuk sekolah, karena ya dia sedang sakit gitu. Dan tak lupa Masachika juga menghubungi Yuki, dimana Masachika mengatakan dia sedang mengalami demam dan berharap Yuki bisa menyuruh Ayano untuk membawakan obat untuk dirinya. So, setelah mengirim pesan tersebut, Masachika kembali lagi mencoba untuk tertidur, dimana Masachika berharap kalau ia bisa melupakan semua tentang dirinya saat masih menjadi Masachika Suo. Dan ya, tak butuh waktu lama, ada suara bel yang berbunyi di depan apartemennya si Masachika. Dan siapa sangka, Alia datang lebih dulu daripada orang lain saat mengetahui kalau Masachika sedang mengalami demam.
Nah, Alia tahu Masachika demam itu sebenarnya dari Yuki ya. Jadi Yuki ini tuh nitip obat nih kepada si Alia untuk diantarkan ke apartemennya si Masachika. Dan tentu saja hal itu juga bentuk dari kejahilan kecil si Yuki untuk kakaknya, dimana Yuki menganggap kalau ini adalah sebuah event di mana seorang main karakter yang sedang dirawat oleh gadis cantik berambut perak. Yaps, otaknya Yuki emang sudah sengklek gitu kan. Kakaknya sedang sakit masih aja dijahilin. Nah, singkat cerita, Alia menyuruh Masachika untuk memakai masker terlebih dahulu nih, dimana hal itu membuat imajinasi liarnya Masachika menjadi hancur. Dimana Masachika berpikir kalau bagaimana dia bisa berciuman dengan si Alia kalau dirinya memakai masker. Dan Masachika pun akhirnya disadarkan dengan Alia yang bertanya apakah Masachika ingin makan bubur atau sop sayur. Nah, Masachika pun lebih memilih sop sayur yang hangat gitu kan. Namun sayangnya Alia terlalu canggung untuk membuat sop tersebut, yang membuat Masachika akhirnya lebih memilih bubur hangat yang praktis. Namun tetap saja si Alia ini tuh nggak bisa masak bubur. Nah, pada episode ke-11 kali ini tuh juga kita akan dikasih tahu ya mengenai Alia yang ternyata nggak bisa masak, meskipun dia menawarkan makanan rumahan kepada si Masachika. Dan mengenai berbagai macam pertanyaan Alia kepada Masachika ya, seperti dimana kedua orang tuanya Masachika, yang Masachika pun akhirnya menjawab kalau dia hanya tinggal bersama dengan ayahnya dan tidak ada ibu. Dimana mendengar hal tersebut, si Alia merasa sangat sedih. Sedangkan Masachika dengan cepat langsung menjelaskan kalau ibu dan ayahnya hanya mengalami perceraian. Tidak ada ibu bukan berarti ibunya sudah meninggal dunia. Emang bener gak gitu kan, pikirannya si Alia ini tuh kacau banget gitu kan. Langsung dianggap ibunya Masachika meninggal gitu. Nah, singkat cerita banyak hal yang Masachika dan Alia ceritakan ya pada hari tersebut, sampai pada akhirnya Masachika merasa lelah dan ingin tertidur kembali, dan Alia pun bersikap seperti ibu yang ingin meniduri putranya. Lapor Pak RT nggak nih? Nah, jadi semua hal tersebut itu harusnya bisa kembali lagi ya kita lihat ya pada adaptasi untuk episode ke-11 dari animenya Rossi Dire yang bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 11 September 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.